Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh solihah. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah subhanallah ya. Anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan belajar tentang Sirah Nabawiyah. Berkaitan dengan hal ini kita akan membahas tentang pembangunan Ka'bah atau biasa disebut sebagai Baitul Atiq. Yuk, tapi sebelumnya kita awali dulu dengan membaca doa belajar. Bersama-sama yuk kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anak, kita bermohon kepada Allah semoga ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat, bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah dan mencintai Rasulullah. Anak-anak, apa yang dilakukan dalam pembangunan Ka'bah dan siapa yang diperintahkan untuk membangun Ka'bah akan kita bahas di sini, ya. Oke. Sebelum kita lanjutkan pada inti permasalahan pembangunan rumah ibadah yaitu Ka'bah, akan beri bahasan sedikit bahwa pada saat itu di video yang kemarin sudah kita bahas bahwa Ismail bayi itu ditinggalkan bersama ibunya di suatu padang pasir yang tandus, yang tidak ada penghuninya, tidak ada kehidupannya. Ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim kembali ke Yaman. Namun ternyata karena kesabaran ibu dan Ismail, maka di sana kemudian muncul mata air yang bisa dipakai untuk kehidupan, dinamakan dengan mata air Zam-Zam. Sampai akhirnya kemudian singgah kafilah-kafilah dagang. Yang pertama singgah di situ adalah kafilah dagang dari Jurhum. Kemudian ikut bernaung di situ. Ada yang melanjutkan perjalanan berdagang kembali, ada yang menetap di situ. Tuh, masih ingat ceritanya ya? Nanti kalau lupa silahkan putar ulang lagi video-video sebelumnya. Seperti itu. Nah, dari sana ternyata Nabi Ibrahim itu tidak kemudian meninggalkan sama sekali Ismail dan ibunya. Pada saat-saat tertentu beliaunya datang berkunjung ke tempat tersebut, ke lembah tersebut. Beberapa kali kunjungan yang terekam di dalam sejarah itu adalah ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi dari Allah disuruh untuk menyembelih Ismail. Itu kunjungan yang pertama. Yang kedua adalah menengok Ismail ketika sudah berkeluarga, sudah balik dan berkeluarga dengan seorang wanita dari suku Jurhum. Kemudian kunjungan yang ketiga dalam sirah itu adalah ketika Ibrahim mengunjungi keluarga baru dari Ismail. Yang keempat itu adalah ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun rumah ibadah yaitu Ka'bah di tempat Ismail berada. Itu kunjungan-kunjungan Nabi Ibrahim yang berada di dalam sirah yang pernah kita baca. Bagaimana proses kunjungan-kunjungan tersebut akan bahas singkat saja karena intinya nanti berada di sini ya intinya. Yang pertama, mimpi ketika Allah menyuruh menyembelih Ismail itu adalah kunjungan Ibrahim yang pertama. Ujian Ibrahim itu memang datang silih berganti. Pertama, beliaunya tidak dikaruniai putra. Kemudian sudah dikaruniai bayi Ismail, beliaunya diperintahkan untuk membawa Ismail ke suatu lembah tanpa penghuni, tanpa kehidupan. Kemudian setelah itu diminta untuk meninggalkan Ismail kembali ke rumahnya.
Sekarang ketika Ismail sudah besar, Ibrahim bisa mengunjunginya. Ternyata Ibrahim harus mengunjunginya dengan perintah untuk menyembelih anaknya sendiri tersebut, anak yang sangat disayangi oleh Nabi Ibrahim. Tetapi lagi-lagi ketaatan Nabi Ibrahim itu membuatnya bertekad untuk melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Kita lihat di sini ternyata ketaatan antara ayah dan putranya itu sangat luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim menceritakan kepada Ismail bahwa beliaunya bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail, maka Ismail menjawab dengan tegas, "Iya ayah, jika itu memang perintah Allah, maka lakukanlah." Luar biasa. Ayah diminta untuk menyembelih anak. Anak dengan tenang, dengan ikhlas, dengan rela, "Ya, sembelihlah aku ayah jika itu perintah Allah." Maka Allah mengganti ketaatan mereka dengan sesuatu yang luar biasa, yaitu dengan seekor domba besar. Dan itu diabadikan sampai sekarang. Kita abadikan dengan setiap tahun kita memperingati hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Yuk, yang kedua, Nabi Ibrahim menengok Nabi Ismail itu ketika sudah dewasa atau sudah balik. Ismail ternyata berkeluarga, menikah dengan wanita keturunan suku Jurhum. Pada saat itu Nabi Ibrahim tidak bertemu dengan Ismail. Ismail sedang berburu di hutan. Jadi Nabi Ibrahim hanya bertemu siapa? Istri dari Ismail. Ibrahim bertanya, "Bagaimana suamimu?" Seperti itu. Ternyata wanita Jurhum tadi tidak tahu bahwa itu adalah ayahnya dari Ismail. Tapi tanpa diduga-duga dia menceritakan banyak hal tentang sesuatu yang tidak baik mengenai Ismail. Menggibah, menceritakan hal-hal yang tidak baik, yang tidak semestinya kepada Ibrahim. Apa yang dikatakan Ibrahim? Ibrahim kemudian berkata begini, "Sampaikan pesanku pada Ismail agar dia merobohkan palang pintunya." Itu adalah kiasan, Nak. Bukan berarti Ismail harus merobohkan palang pintu kemudian rumahnya roboh, bukan. Tetapi itu adalah suatu isyarat bahwa istri dari Nabi Ismail itu diibaratkan palang pintu, itu adalah wanita yang tidak baik. Maka Ibrahim menyuruh untuk merobohkan, artinya memisahkan, artinya menceraikan istrinya tersebut. Karena Nabi Ibrahim sudah paham, wanita yang baik, istri yang baik itu seharusnya tidak menceritakan hal-hal yang buruk tentang suaminya, apalagi ketika suaminya tidak ada, apalagi kepada orang yang tidak dikenal. Begitu ya, itu adalah ibrah atau manfaat yang kita ambil dari cerita tersebut. Ismail ternyata mengerti dari apa yang dikabarkan oleh Ibrahim. Ketika dia sampai di rumah, istrinya menyampaikan, "Tadi ada laki-laki yang datang ya Ismail, dia berpesan seperti ini, robohkan palang pintunya." Maka Ismail menjawab, "Dia adalah ayahku. Dia berpesan agar aku menceraikanmu karena engkau bukan wanita yang baik." Seperti itu, nggih? Oke. Kemudian pada kunjungan berikutnya, kunjungan ini setelah sekian tahun lamanya. Jadi jangan dianggap seperti orang tua kalian ketika merantau, 1 bulan pulang, 2 bulan pulang, tidak. Tapi ini bertahun-tahun Nabi Ibrahim itu baru bisa berkunjung kepada Ismail. Kemudian pulang lagi, berkunjung lagi beberapa tahun kemudian. Seperti itu ya, Nak ya. Nah, pada kunjungan yang ketiga, itu Nabi Ibrahim menengok keluarga baru Ismail. Jadi ceritanya tadi, wanita dari Jurhum tadi sudah diceraikan, kemudian Nabi Ismail menikah lagi. Sama seperti kejadian sebelumnya, ketika Nabi Ibrahim datang, Ismail ternyata sedang berburu. Yang ada hanya istrinya yang berada di rumah. Kemudian
Istri tersebut menjamu Ibrahim dan Ibrahim bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti dulu. Bagaimana kabar suamimu? Ternyata wanita tersebut menceritakan banyak hal yang baik-baik tentang Ismail. Juga menceritakan tentang pujian-pujian beliau kepada laki-laki tersebut. Nah, Nabi Ibrahim berpesan kepada perempuan itu, pada istri Ismail yang baru, dengan kata kiasan lagi. Sampaikan pesanku pada Ismail agar dia mengokohkan palang pintunya. Itu bahasa kiasan dari Nabi Ibrahim. Apakah Ismail mengerti? Iya, ternyata ketika istrinya menceritakan kepada Ismail, Ismail menjawab, dia adalah ayahku. Dia memerintahkan agar aku mengukuhkan atau mempertahankan keluarga ini sampai akhir. Subhanallah. Ternyata ketika perempuan itu berada di rumah, ditinggalkan oleh suaminya, maka dia harus menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan suaminya dan keluarganya. Seperti itu ya. Ini pelajaran kalau kelak nanti kalian sudah berkeluarga. Masih lama ya? Oke, yuk kita lanjut. Nah, pertemuan keempat, kunjungan dari Nabi Ibrahim ke Ismail itu ketika Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi diperintah oleh Allah membangun rumah ibadah. Bagaimana kisah selanjutnya akan kita tengok pada slide berikut. Yo, mimpi diperintah membangun rumah ibadah. Cerita-ceritanya kita rangkum berikut ini. Jadi Nabi Ibrahim semula bertemu dengan Nabi Ismail. Kemudian menceritakan kepada Ismail perihal mimpinya tersebut. Ismail menyetujui dari apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Ibrahim dan siap membantu Ibrahim untuk membangun rumah ibadah. Kemudian Ismail menyerahkan bebatuan kepada Ibrahim. Itu adalah cara beliau membantu Ibrahim. Kemudian pada saat pembangunan hampir selesai, mereka berdua kemudian memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar amalnya diterima. Ini dituangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Kemudian ada batu besar pijakan Ibrahim yang disebut sebagai makom. Nanti seperti apa akan kita lihat pada slide-slide berikutnya. Ada perintah dalam surat Al-Baqarah ayat 125 bahwa makom ada sebagai tempat sholat. Kemudian ada perintah haji pada surat Al-Hajj ayat 27. Yuk kita bahas lebih rinci yuk. Nah ini adalah gambaran ketika Ismail itu membantu Ibrahim dalam membangun Ka'bah. Sebentar nak, sebelum kita lanjutkan, sebenarnya di mana Nabi Ibrahim itu meletakkan bangunan Ka'bah? Ternyata mereka tidak memutuskan sendiri tempatnya itu, tetapi atas petunjuk Allah. Jadi Allah itu dalam mimpi Ibrahim itu memerintahkan kepada Ibrahim untuk membangun rumah ibadah, sekaligus menunjukkan tempatnya di mana. Kamu tahu tempatnya di mana? Ternyata lokasinya itu berada persis pada suatu bangunan kecil yang ada sejak zaman Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Adam itu diperintahkan untuk turun ke bumi, di sana ada bangunan kecil di suatu lembah dikelilingi oleh gunung-gunung dan berada pada dataran rendah. Lembah itu dataran yang rendah. Di sana Nabi Adam berkunjung setahun sekali, kemudian mengelilingi bangunan tersebut. Menurut cerita atau menurut sejarah, itu bangunan yang pertama kali itu adalah bangunan tersebut berada di lembah yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Nah, apakah pada saat Nabi Ibrahim membangun rumah ibadah, bangunan tersebut masih ada? Ternyata tidak nak. Bangunan kecil pada zaman Nabi Adam itu hanyut oleh banjir bandang pada kenabian
Nuh alaihi salam. Masih ingat ketika umatnya Nabi Nuh itu tidak taat? Ya, Allah kemudian memberikan hukuman berupa banjir besar, banjir bandang. Umatnya Nabi Nuh selamat yang menaiki kapal besar. Tetapi untuk umatnya yang tidak taat pada Nabi Nuh saat itu, dia semuanya tenggelam, hanyut oleh banjir bandang. Dan pada peristiwa itu banyak bangunan-bangunan yang rusak, termasuk bangunan kecil pada zaman Nabi Adam itu juga rusak dan hanyut. Jadi tidak ada sisanya. Tetapi oleh Allah diperintahkanlah Nabi Ibrahim dibantu oleh Ismail untuk mendirikan kembali, membangun kembali rumah ibadah di tempat tersebut. Oke, itu ceritanya seperti itu. Yuk kita lanjut. Setelah Nabi Ibrahim dan Ismail hampir selesai mendirikan bangunan, beliaunya berdoa kepada Allah. Termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127-128. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, wahai Rob kami, terimalah amal kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Wahai Rob kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh Engkaulah yang maha menerima taubat, maha penyayang. Demikian doa Nabi Ibrahim dan Ismail agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lanjut, Nak. Ini batu besar pijakan Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu menumpuk-numpuk batu menjadikan sebuah bangunan, ternyata bangunan itu kan semakin tinggi ya, Nak ya. Akhirnya tangannya itu sudah tidak bisa mencapai bagian atas untuk menaruh batu kembali. Padahal bangunan itu masih harus lebih tinggi lagi. Caranya bagaimana? Caranya beliaunya berpijak pada sebuah batu. Kalau dalam bahasa kita itu namanya adalah ancik-ancik. Ya, ancik-ancik. Jadi kaki beliau diancik-ancik pada sebuah batu, kemudian tangannya meletakkan batu pada bangunan teratas. Nah, bekas kaki Ibrahim itu ternyata melekat pada batu pijakannya tersebut. Jadi ada tapak kakinya Ibrahim di batu yang dipakai untuk tempat pijakan tadi, tempat ancik-ancik tadi. Bekasnya masih ada. Ini seperti ini. Kalau kalian nanti berkesempatan untuk bisa datang ke Mekah, maka insya Allah kita akan bisa melihat bekas kaki Nabi Ibrahim yang disebut sebagai makom Nabi Ibrahim. Makom ya, Nak. Makom itu adalah pijakan kaki, bukan makam. Bedakan. Kalau makam itu kuburan. Jadi yang disebut di sini bukan makamnya Nabi Ibrahim, bukan kuburannya Nabi Ibrahim, tapi makom, pijakan kaki Nabi Ibrahim. Itu bisa difahami, diingat-ingat ya, karena kita sering salah paham. Yuk, dilanjut. Kemudian ada perintah pada surat Al-Baqarah ayat 125 agar makom tersebut dipakai sebagai tempat sholat. Jadi pada saat Islam datang itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 125 yang diturunkan kepada Rasulullah, itu Allah memerintahkan agar makom Nabi Ibrahim tersebut dijadikan sebagai tempat sholat. Artinya dari surat tersebut antara lain seperti ini. Sebagiannya saja nggih.
Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Itu sebagian dari arti pada surat Al-Baqarah ayat 125. Dengan demikian Rasulullah nantinya akan sering beribadah di dekat Ka'bah atau di sekitar makom Nabi Ibrahim. Yuk, di sana kemudian juga ada perintah haji. Perintah haji itu tertuang dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27. Jadi setelah selesai membangun Baitullah, Nabi Ibrahim naik ke gunung Abu Qubais dan atas nama Allah menyerukan agar seluruh umat manusia itu mengunjungi rumah tersebut, rumah ibadah maksudnya, Baitullah atau biasa disebut Baitul Atiq. Nah, kepada seluruh orang yang mendengar Nabi Ibrahim menyeru tersebut, maka wajib hukumnya untuk mendatangi atau memenuhi panggilan tersebut. Nah, itu menjadi salah satu rukun Islam. Syarat seorang Islam, rukunnya yang kelima itu adalah menunaikan ibadah haji apabila sudah mampu. Seperti itu. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, perintah haji tersebut tertuang dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai unta dari segenap penjuru yang jauh. Jadi demikian ya nak ya. Kenapa kok Ustazah menceritakan tentang pembangunan Ka'bah? Karena ini erat kaitannya dengan perjuangan Rasulullah dalam menegakkan risalah Islam di muka bumi, utamanya di negeri Arab, di Ka'bah ya. Ka'bah itu menjadi pusat dari peribadatan umat manusia dan sampai sekarang setiap tahun berjuta-juta bahkan bermiliar orang mendatangi Ka'bah untuk beribadah haji. Dan Ka'bah itu tidak pernah sepi meskipun tidak musim haji, karena selalu ada yang datang untuk menunaikan umroh. Tuh. Jadi silahkan untuk difahami, diresapi. Nanti kalau misalnya ada yang belum mengerti bisa menghubungi Us ya. Tidak ada penugasan soal, hanya saja silahkan untuk dirangkum hal-hal yang kalian anggap perlu di dalam buku tulis. Silahkan belajar. Semoga kita semakin mencintai Rasulullah dan Allah karena keimanan kita. Oke, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Kita akan bertemu lagi dalam episode-episode selanjutnya tentang Sirah Nabawiyah ini. Banyak salah kata dari Us, minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.